Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Semoga kita diberi keistiqomahan untuk menjalani ibadah puasa dan rangkaian ibadah lainnya selama di bulan Ramadan ini sampai akhirnya. Bahkan setelah Ramadan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita petunjuk, mengarahkan, membimbing manusia ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istiqomah untuk mentauladaninya, menjadikan beliau sebagai panutan, melestarikan, menjaga sunnah-sunnahnya. Semoga kita menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berarti hari ini adalah ke-12, malam nanti malam ke-13 bulan Ramadan. Enggak terasa sepertiganya sudah lewat. Sekarang kita masuk sepertiga yang kedua. Semoga kita masih semangat, masih diberi ketetapan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan rangkaian ibadah di bulan yang mulia ini. Alhamdulillah, puasa ini atau di bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita secara pribadi ataupun secara keluarga untuk bisa memperbaiki diri, untuk membimbing anggota keluarga kita, mengarahkan, mengajak mereka untuk cinta ketaatan, cinta masjid, cinta ibadah, cinta kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kebaikan kita tidak boleh egois, tidak boleh hanya mau menang sendiri, tidak hanya masuk surga sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, dari neraka. Yang waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Alaiha malaikatun ghilad, di dalam neraka itu ada para penjaga malaikat yang keras, syidadun, kasar, keras, tegas. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan, melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dari ayat ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga tidak hanya diri kita, melindungi
tidak hanya diri pribadi kita, tapi keluarga kita dari api neraka. Menyelamatkan tidak hanya diri kita, tapi juga keluarga kita dari jilatan api neraka, dari adab Allah yang sangat pedih. Makanya di dalam surat At-Tahrim ini, dalam kesempatan ini kita akan membahas surat At-Tahrim yang memberikan contoh tentang keluarga-keluarga, gambaran keadaan keluarga yang menjadi cerminan bagi kita semua. Ayat pertamanya saja menggambarkan keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagimu? Tabtaghi mardata azwajik, hanya mencari keridhaan, kesenangan istri-istrimu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini berkenaan dengan istri-istri Nabi, istri-istri Nabi Muhammad SAW yang cemburu kepada Nabi Muhammad SAW antara sebagian istri dengan istri yang lain. Maka ini gambaran keluarga Nabi saja. Yang ini keluarga orang yang beriman, yang solih, yang istrinya solihah, pasti terjadi konflik, pasti ada masalah. Berarti adalah khayalan atau mustahil kalau orang mengangan-angankan punya keluarga tapi nggak ada masalah. Semua pasti punya masalah. Bahkan keluarga Nabi kita Muhammad SAW, istri-istrinya adalah ummahatul mukminin, perempuan-perempuan yang mulia. Tapi ada juga masalahnya. Ada pertengkaran di antara mereka, ada kecemburuan di antara mereka. Menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa membimbing keluarga kita, menasehatinya. Bahkan di dalam surat At-Taghabun ayat 14 dan 15, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka hati-hatilah dengan mereka, peringatilah mereka. Nanti di ayat-ayat berikutnya kita akan bahas keluarga-keluarga yang tidak sempurna. Ada yang suaminya beriman, istrinya tidak beriman. Ada yang perempuannya beriman, suaminya kafir. Dalam surat At-Taghabun ini, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, hati-hatilah dengan mereka, nasihatilah mereka. Lalu apa yang harus dilakukan kalau kita dapati ketidakberesan atau ketidakidealan di dalam rumah tangga? Maka kelanjutan ayatnya, in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau engkau memaafkan, menghapus kesalahan mereka, mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berarti di antara solusi keharmonisan rumah tangga adalah saling memaafkan, saling tasamuh,
Karena walaupun banyak kekurangannya, tentu juga ada kelebihannya. Walaupun banyak mudaratnya, banyak juga manfaatnya. Kemudian ayat yang ke-15-nya surat At-Taghabun ini, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu ujian bagimu. Wallahu indahu ajrun adzim, dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya adalah pahala yang sangat besar. Nah, ini apa namanya? Yang menjadi apa namanya? Panduan bagi orang beriman. Bahkan kadang-kadang kita dengan pasangan, suami dengan istri, istri dengan suami, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada yang tidak disukai dari sifatnya, dari perangainya, dari perbuatannya, dari sifatnya. Maka dalam surat An-Nisa ayat 19 disebutkan, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Kalau kamu ada sesuatu yang tidak kamu sukai dari istri-istrimu, ada sifatnya, ada perangainya, ada tutur katanya yang tidak mengenakanmu, fa asa an takrahu syai'a. Kadang-kadang kamu membenci sesuatu, tidak suka. Tapi wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah menjadikan dari yang tidak kamu sukai itu ada kebaikan yang banyak. Kamu mengampuni istrimu, memaafkannya. Demikian juga istri memaafkan suaminya karena kealpaannya, karena ketidaksempurnaannya. Allah akan menjadikan keberkahan yang banyak dalam keluarga tersebut. Enggak ada keluarga yang sempurna. Makanya dalam surat At-Tahrim ini, keluarga Nabi pun, keluarga Nabi Muhammad SAW yang menjadi panduan kita, contoh teladan kita, ada konflik, ada masalah. Enggak ada yang terlepas dari masalah. Langsung saja kita lompat ke pembahasan keluarga-keluarga yang lain di dalam surat At-Tahrim dari ayat 10 sampai 12. Ayat 10. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina shalihaini fahanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bagi orang-orang kafir. Sifat orang kafir ini seperti ini. Siapa yang dijadikan perumpamaan orang kafir? Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata nuh wa imra'ata lut. Allah memberikan perumpamaan orang-orang kafir itu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihi wassalam. Istri Nabi tapi tidak beriman. Berarti ada contoh keluarga yang tidak ideal, yang timpang. Suaminya Nabi, soleh jelas, alim jelas, taat jelas, bertakwa jelas, tapi istrinya tidak beriman. Menunjukkan apa? Keimanan dan kekufuran itu ya berjalan sendiri-sendiri. Orang yang kafir, maka di dalam surat awal Al-Baqarah dari awal ayat 1 sampai 20, 5 ayat pertama itu tentang orang beriman. 2 ayat 6 dan 7 orang kafir. 8 sampai 20 13 ayat orang munafik. Orang kafir ditandai dalam 2 ayat di dalam surat Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, tidak akan beriman. Ini istri Nabi, sehari-hari bergaul dengan Nabi. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Siang
bertemu dengan suaminya, malam bertemu dengan suaminya, dengan Nabi, tapi sama saja tidak beriman. Di ayat yang ketujuhnya surat Al-Baqarah ini, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Allah Subhanahu wa taala menutup hati mereka, menutup pendengaran mereka, dan pandangan mereka ada penutupnya, penghalang. Hatinya tidak bisa memikirkan kebenaran, tidak bisa memahami kebenaran, tidak bisa menerima nasihat. Pendengarannya, telinganya tidak bisa mendengar nasihat, tidak mendengar hidayah, tidak mendengar petunjuk, tidak mendengar ayat-ayat Al-Quran. Wa ala absarihim ghishawah, pandangan mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melihat petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun adzim, bagi mereka adab yang sangat pedih. Di ayat itu 10 surat At-Tahrim, kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini. Dua-duanya, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, dua-duanya berada dalam bimbingan kekuasaan dua hamba kami, dari hamba-hamba kami yang solih, nabi solih, bertakwa. Fakhanatahuma, keduanya berkhianat. Berkhianat itu bukan selingkuh, gak ada istri Nabi itu selingkuh. Khianatnya khianat tidak mau masuk agamanya, tidak mau beriman, tidak mempercayai suaminya sendiri. Dalam riwayat, istrinya Nabi Nuh itu bahkan mengatakan suaminya sendiri, innahu majnun, Nuh itu sudah gila. Padahal istrinya sendiri, suaminya Nabi, tidak percaya dengan suaminya sendiri. Fakhanatahuma. Jadi orang beriman sama orang kafir ibarat air sama minyak, berdampingan tapi tidak akan gabung, sendiri-sendiri. Istrinya begitu, suaminya badal solih. Fakhanatahuma, maka keduanya mengkhianati suami mereka. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, maka kedua suaminya ini, Nabi ini, tidak bisa memberi syafaat, tidak bisa menyelamatkan istri-istri mereka ini dari adab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kalau kafir, walaupun istri Nabi, walaupun anak Nabi, walaupun paman Nabi, walaupun bapak Nabi, ya tidak bisa diberi syafaat. Bapaknya Nabi Ibrahim tidak beriman. Nabi Ibrahim mendoakannya, kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamannya Abu Thalib tidak juga beriman, yang melindungi dakwahnya. Ini falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Lalu dikatakan waqilat khulan lara ma'ad dakhilin, dikatakan kepada keduanya, masuklah kalian ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Istri Nabi. Salah satu akibat dari buruknya perangai istri. Istri itu kan kita jadikan pasangan supaya jadi ibu dari anak-anak kita. Ketika seorang suami itu solih, istrinya kafir atau istrinya akhlaknya buruk, perangainya buruk, yang jadi korban anaknya. Maka anaknya Nabi Nuh alaihissalam ada yang dari anaknya yang, jadi dikisahkan ada yang mengatakan istri Nabi Nuh itu tidak hanya satu, tapi yang satu ini tidak beriman. Dan yang dari yang tidak beriman ini, anaknya juga tidak beriman. Dikisahkan dalam surat Hud, ketika bencana topan, badai, banjir, bandang menimpa Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh,
hatta idza jaa amruna wa faratan nur kun lahmil fiha min kulli zaujain isnaini. Ketika sudah banjir besar, Nabi Nuh diperintahkan memasukkan ke dalam perahunya setiap binatang itu sepasang-sepasang sama orang-orang yang beriman. Wa halaka illa man sabaqa alaihil qaul wa man aman. Dan dihancurkan semua, dibinasakan semua kecuali yang sudah beriman bersama Nabi Nuh hanya sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, yang beriman hanya sedikit. Kemudian sudah kapalnya berlayar, wa yatajri bihim fi maujin kal jibal. Kapal itu berlayar, sudah banjir bandang dengan gelombang ombaknya yang seperti gunung. Lalu Nabi Nuh melihat anaknya. Ada yang mengatakan namanya Kan'an. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Nabi Nuh melihat anaknya yang sudah mau tenggelam oleh ombak besar. Wahai anakku, naiklah ke kapal sama ayah bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Lalu anak yang tidak beriman ini, anak durhaka ini, cirinya di sini ayat berikutnya. Ciri anak yang tidak beriman, ciri anak yang durhaka, padahal bapaknya Nabi. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma, membantah. Gak usah, aku akan berenang ke gunung, akan bisa menyelamatkanku dari banjir bandang. Ciri anak yang durhaka itu selalu bantah, sampai di keadaan yang terdesak pun bantah perintah orang tuanya. Ciri orang atau anak yang durhaka. Qala la asimal yauma min amrillah illa man rahim. Sekarang nak, hari ini enggak ada yang bisa menyelamatkan dari adab Allah kecuali yang Dia rahmati. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Lalu keduanya dipisahkan oleh ombak besar, maka anaknya menjadi termasuk orang-orang yang ditenggelamkan, termasuk orang kafir. Istri yang tidak solihah, yang kafir, yang buruk perangainya, berakibat buruk kepada anaknya. Anaknya menjadi salah didik. Ibu adalah madrasatul ula, sekolah yang pertama, pendidik pertama. Kita boleh sekolahkan anak di sekolah favorit, sekolahkan di pondok modern, pondok yang besar. Kalau di keluarganya tidak jadi contoh, endingnya susah. Kemarin kasus yang sampai sekarang jadi berita itu, yang menganiaya sampai hampir mati itu, kan sekolahnya di Sekolah Taruna Nusantara. Pernah sekolah di situ. Sekolah para pendidik atau unggulan dari bangsa ini. Karena nggak ada contoh yang baik, bagaimana dia bisa jadi anak yang baik? Satu, kita langsung ayat yang ke-11. Contoh yang kedua, wa daraballahu masalan lil ladina amanu wa daraballahu masalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Kedua, contoh, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan orang-orang yang beriman, istrinya Fir'aun. Sama, ini keluarga yang tidak seimbang, tidak ideal. Suaminya kafir, dengkotnya penjahat, tapi istrinya beriman. Istrinya Fir'aun. Idqalat, ketika dia berkata, berdoa kepada Allah, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah aku di sisimu rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim.
Ini imbas yang contoh yang kedua, suaminya kafir, maksiat, penjahat, istrinya beriman. Korbannya siapa? Istri. Ini doanya istrinya Fir'aun ini ketika dia disiksa oleh Fir'aun karena ketahuan beriman kepada Nabi Musa. Disiksa sampai sudah hampir mati, dia sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumahnya di surga. Maka dia berdoa, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu, di tempat yang tinggi dekat denganmu, rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumid dhalimin. Ya Allah, selamatkanlah aku dari Fir'aun. Ibaratnya ada seorang istri, ya Allah selamatkan aku dari suamiku. Ya Allah selamatkan aku dari suamiku. Ini sebagai peringatan kepada bapak-bapak yang punya anak perempuan, jangan mencari suami untuk anakmu orang yang Firaun kaya raya, mewah, istana megah, tapi jahat. Yang menderita adalah anakmu yang kafir. Semoga kita menjadi orang yang mendapat pelajaran dari keluarga-keluarga. Ini gambaran bagi kita. Yang terakhir itu adalah tentang Maryam. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farja. Dan Maryam, contoh orang yang beriman yang menjaga kemaluannya, fanafahna fihi min ruhina, kami tiupkan ruh kami kepadanya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha, dan dia membenarkan kalimat Tuhannya, percaya dengan syariatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa kanat minal qanitin, dan dia termasuk orang-orang yang bertakwa. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Habis kok. Nah, wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.